Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Sifa dalam pembelajaran matematika penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sebelumnya kita sudah mempelajari tanda bilangan bulat. Ibu akan mengulanginya lagi supaya kamu bisa lebih paham. Contohnya sebagai berikut. Jika ada tanda garis di depan bilangan, maka dibaca negatif. Contohnya yang pertama, negatif 10 dibaca negatif 10. Jika tidak ada tanda garis, hanya angka saja, maka dibaca positif. Jadi 8 dibaca positif 8. Dan contoh ketiga yaitu negatif 12 dibaca negatif 12. Ada beberapa poin penting yang perlu diingat oleh anak-anak semua, yaitu jika ada dua tanda bertemu. Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka akan dihasilkan positif. Tanda positif bertemu dengan tanda positif, maka akan dihasilkan positif. Jadi di sini kalau tandanya itu sama, negatif ketemu negatif dan positif ketemu positif, maka hasilnya akan selalu positif. Kemudian jika tandanya beda, positif bertemu dengan negatif, tanda negatif bertemu dengan tanda positif, maka akan dihasilkan negatif. Jadi jika tanda yang bertemu itu beda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Dicatat ya di buku tulis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan soal berikut. Contoh soal nomor 1. Negatif 9 ditambah 5 adalah titik-titik. Pasti kamu bingung kan cara mengerjakannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan cara tabel sederhana. Jadi, pertama kamu harus membuat tabelnya dulu. Kecil saja ya, buat di buku tulis. Nah, seperti ini, garis, garis. Kemudian di sisi sebelah kiri kamu tulis tanda positif, sisi sebelah kanan kamu tulis tanda negatif. Coba kamu perhatikan lagi soalnya. Soal yang pertama yaitu negatif 9. Negatif 9, maka 9-nya harus disimpan pada kolom negatif. Lihat atasnya tuh tandanya. Nah, disimpan di sini ya karena negatif. Kemudian positif 5. Positif 5. Disimpan di mana positif 5-nya? Di kolom yang positif. Nah, begini. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian dilihat 9 dengan 5 lebih kecil yang mana, teman-teman? 9 apa 5? Lebih kecil yang angka 5. Maka angka yang kecil harus dipindahkan. Nah, angka 5-nya yang lebih kecil dipindahkan. 9 karena lebih besar harus ada di atas, yang kecilnya harus berpindah. Nah, ini perlu kamu ingat. Yang pertama, angka yang pindah adalah angka yang lebih kecil. Tadi 9 dengan 5, 5 yang lebih kecil maka 5 yang pindah. Kemudian yang kedua, kalau berpindah tempat maka dikurang. Ini berpindah tempat apa enggak? Berpindah. Tadi 5-nya pindah dari positif ke bawah. Jadi dikurangin ya. Kalau dia tidak berpindah maka ditambah. Karena dia 5-nya pindah, maka tandanya harus dikurang. 9 diambil 5. Sisanya adalah 4. Nah, hasilnya negatif 4. Mengapa negatif? Karena lihat atasnya berada pada kolom negatif. Begitu caranya, teman-teman. Kemudian kamu lihat lagi contoh soal selanjutnya supaya bisa dipahami. Contoh soal yang kedua. Negatif 5
ditambah dalam kurung negatif 6. Nah, bingung nih. Pertama-tama, jika ada soal seperti ini, maka tanda yang beradu atau tanda yang bertemu harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Tadi yang pertama Ibu Siswa bilang, kalau ada tanda positif bertemu dengan negatif kan tandanya beda. Tanda positif bertemu tanda negatif maka akan menjadi negatif. Maka dapat ditulis negatif 5 diambil 6 atau negatif 5 negatif 6 karena tadi positif bertemu dengan negatif hasilnya negatif. Baru kita masukkan ke dalam tabel. Kamu buat positif, kanannya negatif. Nah, kita lihat kembali ke soal. 5-nya positif apa negatif? 5-nya negatif, maka simpen di kolom negatif. Kemudian negatif 6. Negatif 6-nya disimpan di kolom negatif. Nah, karena sudah lurus, tidak ada yang perlu yang dipindahkan, maka cara mengerjakannya adalah ditambah, bukan dikurang. Karena tidak ada yang berpindah. Nah, ini ditambah. 5 ditambah 6 hasilnya 11. Nah, kamu lihat hasilnya berada pada kolom positif apa kolom negatif. Di sini 11-nya ada di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 11. Berikutnya contoh soal yang ketiga. Nah, nih. Perhatikan soalnya lebih rumit. Negatif 12 ditambah 8 diambil negatif 5. Ada 3 soal, ada 3 angka, ada 3 bilangan. Maka kamu harus mengerjakan salah satu dulu. Nah, kita ketemukan tanda yang bertemu dulu pertama ya. Nah, ini kan bingung, ini dikurang apa ditambah hasilnya ya. Jadi tanda negatif bertemu tanda negatif, yang tadi kita catat apa? Negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Jadi kita tulis lagi di bawahnya. Negatif 12 tetap, ditambah 8 tetap. Karena negatif ketemu negatif, jadinya tambah. Jadi ditambah 5 sama dengan, nah pertama kita kerjakan yang negatif 12 ditambah 8 dulu. Yang ditambah 5-nya jangan dulu. Jadi yang kita kerjakan negatif 12 ditambah 8. Kita buat tabelnya dulu, di kiri positif, di kanan negatif. Nah, perhatikan ke soalnya lagi yang sudah digaris bawahin merah tuh. Negatif 12, maka kita simpan 12-nya di kolom negatif. Positif 8. Nah, positif 8-nya maka disimpan di kolom positif. Nah, kalau gini kan tidak bisa dikerjakan karena dia tidak segaris. 8 dengan 12, mana angka yang lebih kecil? Angka yang lebih kecil adalah angka 8, maka angka yang lebih kecil harus berpindah. Jadi 8-nya pindah ke bawah 12. Nah, karena ada angka yang berpindah, maka harus kita kurangi. 12 dikurangi 8 hasilnya adalah 4. Nah, 4-nya berada pada kolom mana? Kolom positif apa kolom negatif? Kolom negatif, maka hasilnya negatif 4. Nah, tadi sudah ketemu jawabannya. Negatif 12 yang tadi di garis bawah, negatif 12 ditambah 8, maka hasilnya negatif 4. Nah, karena masih ada soal selanjutnya, kita pindahkan dulu. Negatif 4 ditambah 5 sesuai soalnya ya. Kita buat lagi garisnya, positif dan negatif, begitu. Kita lihat soalnya, negatif 4, maka disimpan 4-nya di kolom negatif. Positif 5, maka kita pindahkan di kolom positif ya. 4 dengan 5, mana angka yang lebih kecil? Angka yang lebih kecil adalah angka 4, maka angka 4-nya berpindah ke bawah angka 5.
Karena ada angka yang berpindah, maka harus ditambah apa dikurang? Dikurangi. Jadi 5 diambil 4, hasilnya adalah 1. Satunya berada di kolom mana? Positif apa negatif? 1 berada di kolom sebelah kiri, berarti positif. Jadi hasilnya positif 1. Nah, kalian simak caranya ya. Nah, kerjakan soal berikut ini menggunakan tabel sederhana seperti yang tadi Bu Sipa contohkan. Tulis soalnya berikut caranya di buku latihanmu. Ini dia soalnya 1 sampai dengan 5. Semangat selalu dan selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan atau masih kurang jelas, silakan WhatsApp Japri Bu Sipa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.